Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, selamat akhir pekan. Semoga hidup Anda selalu sehat dan bahagia. Mari kita mengawali hari ini dengan bersyukur kepada Allah, dengan berdoa dan merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberkati kehidupan kami, dan Engkau pun memberi kami rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga Katolik. Semoga mereka tumbuh saling mengasihi dan saling menghargai satu dengan yang lain, sebagaimana yang telah diteladankan oleh keluarga kudus Nazaret. Kami berdoa juga bagi keluarga yang mungkin saat ini sedang menghadapi permasalahan dalam kehidupan bersama. Semoga Engkau memberkati mereka, memberikan kepada mereka kekuatan untuk pemulihan, agar mereka kembali mengindahkan janji-janji perkawinan yang pernah mereka ucapkan di hadapan-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga ini, semoga hidup mereka kembali bahagia untuk membangun rumah tangga yang kudus. Ke dalam tangan-Mu ya Allah Bapa kami serahkan keluarga-keluarga Katolik, agar mereka diberkati dan dipenuhi karunia yang berlimpah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pernikahan adalah pilihan bebas. Pernikahan adalah pilihan yang dipertanggungjawabkan sendiri oleh orang yang menikah. Maka menikah bukan karena terpaksa atau dipaksa. Maka dalam penyelidikan kanonik, pastor bertanya kepada calon mempelai, "Apakah Anda menikah karena dipaksa?" Jawaban yang diharapkan adalah tidak terpaksa. Pernikahan sebagai tanah yang subur untuk menumbuhkan benih kerajaan Allah. Namun dalam perjalanan waktu setelah pesta pernikahan, perubahan-perubahan mulai muncul. Perubahan sikap, ada yang mulai kasar, suka membentak, dan marah-marah tanpa alasan. Bahkan sikap-sikap jelek ini kemudian diikuti oleh kekerasan fisik dalam rumah tangga. Perubahan-perubahan sikap ini memicu sikap saling menyalahkan. Lalu kemudian sampai pada titik pertanyaan, kenapa dulu menikah dengannya? Bahkan ada perkawinan yang bertahan bukan lagi karena bahagia, tetapi demi anak. Ada yang mengatakan, "Saya bertahan sampai saat ini demi anak." Kalau seperti ini, sampai kapan? Saudara-saudariku yang terkasih, kalau memang ingin dipertahankan, buatlah pemulihan,
Sembuhkanlah hal-hal yang menyakitkan perkawinan itu sendiri. Kalau selama ini sering kasar, sering marah terhadap pasangan ataupun anak-anak, cobalah berubah menjadi pribadi yang lebih menghargai dan mau mengasihi dengan tulus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus adalah Sang Sabda yang menjadi manusia. Dia lahir di dunia oleh Bunda Maria. Dia hidup dalam keluarga kudus Nazaret. Yusuf dan Maria bisa membina rumah tangga yang baik karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yusuf dan Maria tidak mau sesaat pun kehilangan Yesus. Rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang dipenuhi oleh kuasa Yesus. Bersama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf saling mengasihi. Mereka saling menghargai satu sama lain. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga mereka ini. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan rumah tangga Anda? Bawalah keluarga Anda kepada Tuhan Yesus. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan keluarga. Dengan Yesus sebagai pusat, maka keluarga akan berkembang dan bertumbuh dalam roh Allah. Jika muncul masalah dalam keluarga, bawalah semuanya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menolong. Tuhan sendiri mengatakan, kalau kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu. Percayalah saudaraku, bahwa kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kita bisa memindahkan masalah-masalah kita dari dalam diri untuk keluar, untuk pergi meninggalkan kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka keluarga Anda akan kembali bahagia. Hidup akan penuh sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih, tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesuslah yang menjadikan kita bisa tetap tersenyum, meski harus menghadapi tantangan kehidupan. Kita diberi kekuatan bukan hanya untuk mengusir setan, tetapi juga kekuatan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup. Bersama Yesus, kita pasti bahagia. Dalam Yesus, keluarga Anda akan selalu harmonis. Tuhan memberkati kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anda sekalian, khususnya keluarga Anda, usaha-usaha dan niat-niat baik Anda dalam keluarga, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat akhir pekan untuk Anda sekeluarga, sehat dan bahagia selalu.